dalam berapa 1,5 jam ke depan ya. Amin, Pak. Sehat, Oke, Pak. Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Saya coba share dulu. Oke. Baik, eh, topik kita untuk diskusi filsafat ilmu malam ini adalah penalaran, pengetahuan, dan logika. Kira-kira itu judulnya seperti itu. Jadi dalam filsafat ini kita akan bicara bagaimana penalaran, bagaimana pengetahuan, dan bagaimana logikanya nanti. Nah, kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Eh, jadi kalau dilihat dari penalaran dalam filsafat ilmu itu adalah proses berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan atau memahami argumen secara logis dan rasional gitu. Nah, itu dia. Penalar ya, penalaran. Jadi dalam filsafat tentu harus dilihat kita berpikir secara logis ya, dan rasional. Kalau tidak logis dan rasional, jadi penalarannya kemana-mana. Saya mencontohkan misalnya kutipan dari seorang guru besar Institut Pertanian Bogor, almarhum Profesor Andi Hakim Nasution, menyatakan misalnya ini diumpamakan gitu. Sekiranya binatang mempunyai kemampuan menalar, hewan ya, maka harimau Jawa yang terancam punah tidak perlu dilestarikan, melainkan orang Jawa yang perlu dilestarikan. Jadi kan bicara tentang filsafat, gitu. Gimana ininya gitu. Jadi, bagaimana Apa hubungan maksudnya, Pak? manusia dan hewan gitu ya. Dia contohkan seekor harimau gitu ya. Jadi usaha pelestarian itu dipimpin oleh misalnya waktu itu dia menulis dalam bukunya Menteri Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang waktu itu bernama Emil Salim. Pak Emil Salim kita kan tahu gitu, orang lingkungan hidup, seorang akademis, orang lingkungan hidup, alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Gitu. Jadi katanya usaha pelestarian itu eh, yang bukan bernama Emil Salim, ya, tapi melainkan seekor harimau yang bergerak menjadi raja hutan. Harimau dengan cakarnya, dengan taringnya, dengan kekuatannya dia akan mempertahankan supaya tidak punah. Itu menurut buku filsafat yang saya baca. Tapi harimau itu adalah jelas bukan tandingan manusia. Jadi apa namanya di sini kita diajak untuk bernalar. Jadi bernalar itu kalau kita sama pula dengan harimau itu salah. Tapi harimau adalah jelas bukan tandingan manusia. Nah itu dia. Jadi penalaran kita itu memang seperti itu. Kalau kita sama dengan harimau, dia punya taring, punya kekuatan, punya naluri yang kuat di hutan itu, tapi kita tidak mungkin seperti itu. Tapi mungkin ada kelebihan kita dari hewan nanti ya. Kita lihatlah gimana kita penalaran kita tentang ini. Ya. Jadi ini saya kutip dari buku Filsafat Ilmu.
sebagai pengantar populer oleh Jujun ya, tahun 1988. Saya kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara filosofi, apa maksudnya harimau adalah jelas bukan tandingan manusia. Ya, jadi saya mengambil contoh misalnya, kalau kita jadikan harimau itu sebagai eksperimen kita atau contoh kita di alam, bedanya dengan manusia, maka harimau itu sebagai simbol keberadaan manusia. Ya. Jadi dalam beberapa filosofi atau budaya, harimau itu mungkin dianggap sebagai simbol kekuatan, ya, keberanian, atau sifat-sifat manusia lainnya. Jadi kalau begitu, ya ada kekuatan. Ya. Kita ambil contoh, kita punya simbol kekuatan manusia itu. Kita juga punya keberanian dan sifat-sifat lainnya yang ada pada diri kita. Tapi kita tidak sama dengan seekor harimau misalnya. Jadi pernyataan ini mungkin bermaksud untuk menekankan bahwa harimau sebagai makhluk alam yang kuat dan liar adalah sesuatu yang melebihi kemampuan manusia untuk mencapai dalam konteks tertentu. Jadi ini bisa menjadi pernyataan tentang keterbatasan manusia dalam menghadapi alam atau sifat-sifat alam. Itu maksudnya. Kalau harimau itu kan kuat, liar. Kita tidak kuat seperti harimau, tidak liar seperti harimau. Tapi contoh-contoh itu secara filosofi bahwa ini bisa menjadi contoh bagi kita tentang bahwa kita ini punya keterbatasan dalam menghadapi alam dan sifat-sifat alam itu. Nah, itu dia. Kemudian juga yang kedua, kalau kita lanjutkan, bahwa ada keterbatasan manusia. Pernyataan ini mungkin juga dimaksud untuk mengingatkan manusia itu punya keterbatasan. Nah, kalau dihubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Handi Hakim Nasution tadi, seorang filosofi dari IPB itu, harimau adalah predator kuat dalam alam. Dan manusia memiliki keterbatasan hal fisik dan insting dibanding dengan hewan seperti harimau. Ini kan kita bernalar namanya, ya. Secara filosofi seperti itu. Gitu. Jadi dalam hal ini pernyataan tersebut mungkin merujuk pada fakta bahwa manusia harus mengakui keterbatasan dan tidak merasa superior terhadap alam atau makhluk lainnya. Gitu. Itu dia. Intinya di situ. Jadi kita menyadari bahwa kita itu tidak superior. Kita tidak kuat, seperti harimau tadi. Kita punya keterbatasan di dalam menguasai alam ini. Ya. Nah, disitulah letaknya nanti kita menyadari bahwa filosofi kita itu punya etika. Epistemologis itu ilmunya dari situ, bahwa kita tidak sombong, ya. Tidak seperti hewan harimau tadi. Jadi punya keterbatasan dan tidak merasa superior. Itu maksudnya secara filosofi bahwa kalau dibandingkan kita dengan hewan itu seperti itu. Kemudian apa lagi pesan dari apa yang antara
manusia dan hewan harimau itu ada pesan filosofis tentang keharmonisan. Jadi pernyataan ini mungkin juga dapat diartikan sebagai apa namanya pesan tentang keharmonisan dan saling ketergantungan antara manusia dan alam. Jadi harimau dan manusia adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar. Dan ada kebijaksanaan filosofis di situ dalam memahami bahwa manusia tidak selalu harus berkompetisi atau bersaing dengan hewan misalnya, ya. Dan harus hidup berdampingan sebenarnya. Itu dia yang harus dianukannya gitu. Ya kalau kita lihat tadi gitu, ya. Nah. Jadi inilah yang dikatakan dengan apa namanya penalaran-penalaran kalau kita lihat dari sisi apa yang dikatakan secara filosofi bahwa harimau itu adalah bukan tandingan manusia. Artinya apa? Sekali lagi menyadari kita bahwa kita banyak kekurangan, kita tidak kuat, kita punya keterbatasan. Nah, tapi disitulah kelebihan kita punya akal. Gitu. Hewan juga punya akal mungkin ya, akal pikiran, tapi tidak sama dengan manusia. Itu filosofinya seperti itu yang kita tangkap bahwa apa yang dikatakan oleh seorang Profesor Dr. Handi Hakim Nasution tadi. Ya. Nah. Kita lihat apa yang dikatakan dengan kemampuan menalar. Gitu. Jadi kan judulnya penalaran. Jadi kemampuan menalar itu manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaannya. Ya. Itu dia. Jadi manusia ini mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaannya. Jadi kita punya pengetahuan. Disitulah letak manusia itu bisa menalar karena dia diberi pikiran, ya, diberi akal yang sehat oleh Allah misalnya, oleh yang maha kuasa, untuk berpikir, untuk bernalar. Gitu. Apakah itu baik atau tidak? Apakah itu bagus atau jelek misalnya? Apakah itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, oleh orang banyak atau tidak? Jadi kemampuan menalar itu seperti itu sebenarnya dalam ilmu filsafat. Gitu, ya. Contohnya misalnya, saya cari-cari contoh tadi. Secara simbolik manusia itu memakan buah pengetahuan lewat Adam dan Hawa misalnya. Ya. Ya. Dan setelah itu manusia harus hidup berbekal ilmu pengetahuan. Nah, jadi simboliknya kan simbol ya. Ya. Kalau menurut kepercayaan kita mungkin bahwa yang kita dengar, kita kaji selama ini kan Adam dan Hawa itu kan diusir ya, misalnya, ya, dari alam sana gitu ya. Oleh karena itu setelah dia diusir dia harus hidup berbekal ilmu pengetahuan. Bagaimana dia bisa memanfaatkan ilmu? Bagaimana dia bisa bernalar? Bagaimana supaya dia bisa hidup sampai sekarang? Turunan-turunnya. Kalau di istilahnya kita kan cucunya Adam dan Hawa misalnya. Taruh seperti itu. Jadi dalam kisah Adam dan Hawa itu, ya, kalau kita bicara dengan nalar, mereka diberikan pengetahuan oleh buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Boleh dikatakan pohon apa namanya Pak Ibu? Puldi Pak. Puldi. Di situ ada
pengetahuan baik dan jahat. Ya, itu katanya. Menurut filosofi itu dia kira. Ini dapat diinterpretasikan sebagai simbol dari bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan kesadaran yang pada gilirannya membantu dalam memahami ya, pemahaman apa namanya sebentar dan pemahaman dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi bernalar itu dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, disitulah letak kita bisa melakukan atau menggunakan nalar untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Secara kodratnya manusia mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Serta mana yang indah dan mana yang jelek. Itulah dia kita. Dari sisi kemampuan menalar kita punya pikiran, kita bisa mengatakan ini adalah yang benar, ini adalah yang salah, ini adalah yang baik, sebaliknya ini adalah yang buruk. Atau ini adalah masa mana yang indah dan mana yang jelek. Nah, kita harus dipaksa mengambil pilihan. Nah, maka dalam melakukan pilihan ini, manusia berpaling kepada pengetahuan. Kalau kita tidak punya pengetahuan, tentu kita tidak bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang buruk. Nah, gitu dia. Jadi secara filosofinya kira-kira pemahaman kita tentang kemampuan menalar itu, tentu pilihan-pilihan kita akan berpaling kepada pengetahuan. Nah, kita di perguruan tinggi, kita kuliah misalnya dalam bidang ilmu teknik sipil, dalam bidang ilmu bahasa misalnya, kalau bahasa Indonesia, nah, kita diberikan pengetahuan mulai dari S1, S2, taruhlah gitu batasannya. Diberikan bidang ilmu kita itu adalah bidang ilmu teknik. Teknik itu kan banyak cabang ilmunya. Bahasa Indonesia itu juga banyak cabang ilmunya. Tapi sebenarnya dengan adanya kemampuan kita punya menalar itu, maka kita akan bisa secara kodratnya mengetahui atau membenarkan atau menyalahkan kira-kira mana yang benar, mana yang salah, ya seperti yang tadi gitu. Nah, itu dia. Kita lihat ya satu persatu. Sebentar ya. Orang sedang azan di masjid. Kita sebentar. Sejenak. Ya.
Baik, kita lanjutkan gitu tentang penalaran. Jadi manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Nah, itu kelebihan kita sebagai manusia. Ya. Tidak sama dengan binatang. Ya. Katanya binatang juga punya pengetahuan. Namun pengetahuan ini terbatas untuk kelangsungan hidupnya. Gitu. Jadi bagaimana dia mencari makan. Ya. Bagaimana dia malam hari mungkin istirahat dan sebagainya. Sampai di situ ilmu pengetahuan dari taruhlah kita anggap dia sebut hewan. Gitu. Tapi manusia tidak seperti itu. Gitu. Jadi manusia itu mengembang pengetahuan secara sungguh-sungguh, mengkaji terus, mengkaji. Salah satu tugas kita hari ini sama-sama kita dalam mata kuliah filsafat ilmu itu korelasinya dengan ilmu yang Bapak ambil S2 tentang teknik sipil, di situ dia sebenarnya. Jadi sungguh-sungguh kita mencari ilmu itu. Ya. Mengembangkan ilmu pengetahuan itu kan menuntut ilmu sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu menuntut ilmu di strata S2 sekarang. Mungkin kalau ada kesempatan nanti strata S3 menjadi doktor gitu. Nah itu manusia. Tapi yang namanya binatang itu dia juga punya pengetahuan. Ya. Namun pengetahuan itu terbatas untuk kelangsungan hidupnya. Ini kan misalnya kita umpamakan, kita kan umpamakan filsafat ini memang harus begitu kita. Seekor kera tahu mana buah jambu yang enak. Misalnya. Seekor tikus, anak tikus tahu mana kucing yang ganas. Ya. Anak tikus ini tentu saja diajari induknya untuk sampai pada pengetahuan bahwa kucing itu berbahaya. Ya. Nah, itu aja dia. Diajar oleh induknya sampai pada pengetahuan bahwa kucing itu berbahaya. Tapi kita kan tidak seperti itu. Kita bisa belajar dari mana-mana mencari ilmu pengetahuan. Tidak ada induk kita, tidak ibu kita, tidak bapak kita yang mengajarkan kita. Kita bisa belajar dari berbanyak hal. Dari alam saja bisa kita belajar. Nanti kita lihat bagaimana alam terkambang menjadi guru. Kalau orang Minang ini kan seperti itu misalnya. Dia belajar dari alam terkembang menjadi guru kan ada. Nah, oleh karena itu ada pertanyaan kita, apa beda antara pengetahuan manusia dan hewan? Ya. Jadi manusia itu punya kemampuan untuk abstraksi dan simbolisasi. Dia bisa mengabstraksikan, dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti pada masa yang akan datang. Dia bisa tahu dari simbolisasi. Ya. Itu apa? Itu manusia gitu. Sekarang kan lagi hangat misalnya pemilihan presiden gitu. Ya, kita lihat secara abstraksi, secara simbolisasi, bisa enggak kita paham misalnya seorang presiden kita sekarang ini apa yang sedang dilakukannya gitu. Nah, kita bisa berpikir, pengetahuan kita bisa sampai ke sana gitu. Ya. Tapi hewan tidak seperti itu. Seperti cerita tadi dia diajarkan oleh induknya bahwa kucing itu ganas oleh anak tikus misalnya kan gitu. Oleh seekor anak tikus. Jadi kemampuan manusia itu, kemampuan kita ini sebagai manusia itu, kita bisa mengabstraksi, bisa melihat. Dari simbolisasi saja kita sudah tahu gitu. Oh ini nih, oh ini nih. Simbol misalnya. Ya. Paham kita apa yang terjadi. Ya. Apalagi kalau ada di antara bapak orang politik misalnya di sini. Itu mungkin akan cepat tanggapnya. Gimana tentang abstraksi dan simbolisasi di sisi politik itu. Misalnya. Kemudian apa lagi? Bahwa manusia itu
mempunyai pemahaman konseptual. Kita punya konsep. Ya. Hidup kita itu, melalar kita itu ada konsepnya. Ada konsep yang kita susun, bagaimana kita mendapatkan sesuatu untuk masa yang akan datang. Sebentar ya. Halo. Oh ya. Sebentar Pak, saya ada tamu sebentar di luar. Pak, oke. Ya, sebentar Pak. Oke, Bapak-bapak, DJ melanjutkan kuliahnya. Silakan ada yang bertanya. Ya, lanjutkan Pak John. Ya, jadi apa bedanya antara binatang dan hewan? Tolong dijawab. Baik, sorry ya, ada gangguan sedikit. Jadi saya ulangi bahwa manusia itu punya kemampuan untuk merencanakan dan perencanaan jangka panjang. Itulah letaknya kita ini sebagai manusia. Kita bisa merencanakan, punya perencanaan untuk jangka panjang. Kalau hewan mungkin tidak punya perencanaan dia. Ya. Itu beda antara pengetahuan manusia dan hewan. Apalagi pemahaman tentang diri dan kesadaran akan kematian. Kita menyadari ya, tentang diri kita, ya. Dan kita sadar akan ya, kalau menurut ilmu yang kita terima, kematian itu pasti datang. Nah, gitu. Kita tidak bisa menghindar dari kematian. Nah, itulah di situ. Jadi kita paham, ya, punya pemahaman, di mana kita punya pemahaman tentang diri kita dan kesadaran akan kematian. Ya, ya mungkin kalau kita bandingkan dengan hewan, tidak seperti itu. Apakah memang tanya sama hewan itu misalnya punya kesadaran tak? Kamu akan kematian. Nah, ini apanya? Gitu. Jadi penalaran manusia itu sangat tajam, ya, dari sisi ilmu. Dan kita punya moralitas dan etika. Ya. Saya kadang-kadang kalau kita lihat sekarang ini, ya, ada sebagian saya lihat kita ini sekarang menyamakan mungkin diri kita itu dengan, ya kalau bilang dari tadi seekor monyet atau buruk mungkin sama. Coba lihat di video-video saya lihat, Bapak juga bisa nonton, itu monyet itu kasih baju misalnya, dimandikan, disisirkan, dibuatkan tempat tidurnya.
Apakah itu bisa dikatakan pri kebinatangan? Gitu? Saya kan seperti itu. Ada apa gejala yang terjadi saat sekarang ini? Ya, kita tonton bersama-sama. Apakah ada etika kita? Ya, kalau dari sisi sesama menyayangi binatang itu mungkin boleh. Tapi dari sisi moral misalnya itu kan sudah menyalahi. Saya pernah baca sebuah artikel di daerah, tidak di Indonesia tapi di luar negeri, itu seorang dokter hewan kebun binatang itu dia kawin dengan seekor gorila, gitu. Maka melahirkan anak yang seperti gorila. Pernah saya baca seperti itu. Itu di mana letak moralitas kita? Gitu. Ya. Ya. Dan etikanya itu bagaimana seperti itu? Mungkin mau uji coba dia, Pak. Hah? Uji coba, Pak. Uji coba. Ya, uji coba pengetahuannya. Ya ternyata kalau dari ini saya baca itu memang ada, lahirlah. Ya kalau kita lihat dari asal usulnya, bisa jadi kita kan mungkin dulu orang nyebut kita kan berasal dari seekor hewan, gorila misalnya ya, yang menyerupai manusia. Apakah memang seperti itu? Ya. Ini kan pengetahuan kita bisa menyadari bahwa apakah itu ya punya moralitas dan etika enggak kita sekarang ini untuk menggunakan pengetahuan yang kita dapatkan itu. Pak, tanya satu Pak, boleh Ya. Pak? Jangan tanya, tapi diskusi kita, Pak. Ya, maksudnya diskusi Pak. Ya. Mohon diluruskan kalau salah Pak. Ya, oke. Ini kata-kata binatang di sini, kemudian ada kata-kata hewan Pak. Ini Ya. ada perbedaan atau bagaimana falsafahnya nih Pak? Ada satu binatang, ada yang kata-kata hewan nih Pak. Ya. Kok bisa sebenarnya berbeda sama. Pak? Maksudnya gimana Pak ceritanya? Prinsipnya sama. Nah, Sebutannya aja yang berbeda, tapi sebetulnya kalau binatang itu menurut filosofinya mungkin agak lebih kasar dia. gitu Pak. Hewan. Binatang ya. Ya. Binatangnya memang agak filosofinya agak kasar. Kamu binatang, gitu. Kalau orang bilang kamu ini binatang, kamu tolol misalnya. Sekarang kan gampang aja orang ngomong seperti itu. Tapi menurut ilmu etikanya kan sebenarnya tidak boleh. Tapi menurut filosofinya, Ya. nah, itu kan dibenarkan. Secara hukum tidak menyalahi katanya, kan begitu. Kalau kita menyebut orang itu binatang. Kalau menurut Rocky Gerung kita dengarkan, kita pakai istilah Rocky Gerung, kalau tidak lengket telunjuk kita itu ke kening dia, kita tidak bisa disalahkan, kan gitu katanya. Jadi ini disitulah letaknya ya, moralitas dan etika sebenarnya dalam kita memanfaatkan pengetahuan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun itu tidak salah secara hukum, secara katanya tidak salah, tapi etikanya mungkin tidak benar. Apa yang kita katakan bahwa seseorang itu seperti kamu binatang, misalnya kan gitu. Makanya sebagai pembanding di sini, apa beda hewan atau binatang itu dengan manusia? Nah, itu dia. Jadi kita ini punya kemampuan untuk abstraksi dan simbolisasi, punya pemahaman konseptual, punya kemampuan untuk merencanakan. Kita punya kemampuan diri tentang diri kita dan kesadaran akan kematian, dan juga kita punya moralitas dan etika. Nah, itu kelebihan kita. Makanya intinya apa sebenarnya? Kalau kita ini mendapatkan ilmu ya, tentu kita harus berpijak kepada
moralitas dan etika. Ilmu yang kita peroleh taruhlah di misalnya di teknik sipil S2 itu yang diajarkan oleh para profesor, doktor itu. Kan bisa saja yang salah, ada yang benar, ada yang jelek, ada yang buruk misalnya. Tapi bagaimana kita menggunakan, memikirkan dan memberikan penalaran tentang apa yang kita terima itu. Sehingga kita memang secara moralitas dan etika tidak menyalahi aturan-aturan atau membuat orang lain akan menderita dari sisi ilmu yang kita peroleh. Itu intinya seperti itu sebenarnya di dalam filsafat ilmu itu seperti itu. Jadi manusia itu mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan kelangsungan hidupnya. Dia memikirkan hal yang baru, menjelajah ufuk baru, karena dia hidup bukan sekadar untuk survival, bukan untuk sekedar kelangsungan hidup. Jadi kita ini manusia itu punya pengetahuan untuk mengatasi kebutuhan kelangsungan hidup kita. Memikirkan hal-hal yang baru. Tugas kita, apa pengetahuan baru yang bisa Bapak hasilkan dari sisi teknik sipil? Mungkin dari sisi air, dari sisi bangunan, dari sisi konstruksi, ya, dari sisi drainase, misalnya, termasuk dari sisi jalan tol. Misalnya. Jadi memikirkan hal yang baru. Itu kita manusia. Kalau saya di bidang perikanan, bagaimana bisa mengawinkan atau memijakan ikan supaya bisa punya anak misalnya. Pakai disuntik pakai ini misalnya. Kalau kami di perikanan seperti itu. Beda. Jadi kita ini bukan sekedar untuk makan, survival untuk hidup, ya, untuk makan. Jadi manusia itu mengembangkan kebudayaan, manusia memberi makna pada kehidupan, dan memanusiakan diri dalam hidupnya. Bentar ya. Assalamualaikum, Ambos sedang kuliah, sedang kuliah sebentar. Jadi itu Pak, ya. Simpulannya apa? Manusia itu dalam hidupnya mempunyai tujuan tertentu yang lebih tinggi dari sekedar untuk kelangsungan hidupnya. Nah, saya kutip dari Hamka. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kira di rimba juga hidup. Kan gitu. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah pun juga kerja. Ini filosofi Hamka kan seperti itu. Jadi itu kelebihan kita. Kita ini hidup mempunyai tujuan yang lebih tinggi dari sekedar untuk kelangsungan hidup. Ya, kalau hanya hidup kita mencari rezeki, kerja untuk makan, ya tidak perlu banyak-banyak kan gitu. Tapi kita punya tujuan tertentu yang lebih tinggi dalam kehidupan ini. Dan belajar kita dari pengalaman-pengalaman itu, seorang yang punya pendidikan yang tinggi itu biasanya kehidupannya akan lebih baik. Ya.
lebih baik. Semakin tinggi pendidikan seseorang itu, ya. Jadi ini apa namanya, dari sisi ilmu pengetahuan. Seorang filsuf Aristoteles itu berpendapat bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah mencapai kebahagiaan. Nah, gitu. Itu menurut Aristoteles. Ya. Kita mungkin begitu juga, enggak? Bahwa tujuan utama kehidupan kita ini mencari apa kita? Ya, mungkin kebahagiaan. Kalau banyak pun duit kita, tapi kehidupan kita tidak bahagia, mungkin tidak ada gunanya. Atau sebaliknya, kita tidak punya uang atau sedikit uang kita, tapi kalau kehidupan kita bahagia, itu maknanya mungkin lebih besar. Gitu. Artinya apa? Bahwa kebahagiaan itu sebenarnya tidak tergantung kepada uang. Misalnya. Ya. Sisi lain, seorang filosof Nietzsche, ya, dia mengatakan kehidupan yang bermakna itu ditemukan melalui penerimaan ketidakpastian dan kesulitan. Ada juga yang mengatakan itu. Saya menyinggung sedikit Bapak. Sekarang kan lagi tren, saya coba cari informasi tadi. Apa yang dilakukan sekarang di apa namanya Palestina gitu ya? Bagi kelompok Hamas itu apa sebenarnya? Gitu. Nah, dia menggunakan penalaran dan propaganda dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan politik dan perjuangan melawan Israel. Gitu. Kelompok Hamas itu kan kalau dianggap sebagai negara kan, ya kalau saya salah tolong diluruskan. Saya baca itu adalah kelompok teroris yang namanya Hamas, kan gitu. Ya. Di Israel itu. Ya. Apa dia yang punya tujuan kehidupannya? Ya, kalau tidak tadi kan kebahagiaan. Ya. Mungkin dengan cara dia menjadi apa? Menggunakan propaganda dan upaya mereka untuk mencapai tujuan politik, dia akan senang di situ. Kita baca sama-sama, orang Hamas itu lebih apa? Katanya lebih suka dia mati dalam kondisi mati syahid, ya, gitu. Mungkin itu kesenangannya, kebahagiaannya ada di situ. Tapi kita kan sebagai seorang pegawai, saya sebagai seorang dosen, misalnya, Bapak juga sebagai seorang guru atau sebagai seorang yang bekerja di perusahaan misalnya, di mana letak kebahagiaan itu? Berbeda antara kita masing-masing. Karena memang kita punya tujuan hidup yang berbeda. Antara individu itu punya tujuan hidup yang berbeda. Tapi sebenarnya tujuan kita itu satu, menuju kematian kan gitu. Kapan mau itu kan tinggal tidak tahu kita. Kepastian kematian itu tidak tahu kita kapan mau mati. Ya. Bisa saja kita sekarang sedang belajar itu kita dicabut nyawa kita itu kan lain hal. Nah, tapi bagi setiap orang, bagi setiap kelompok itu, bahwa kebahagiaan itu penalaran ilmu pengetahuan yang diperoleh itu untuk mencapai kebahagiaan itu penggunaannya tergantung kepada kepentingan masing-masing. Mungkin Bapak lebih paham tentang Hamas sekarang. Kita lihat, kalau kita baca berita, sudah berapa ribu orang yang meninggal di apa sekarang, di Gaza itu. Jadi ini contoh-contoh dalam hal
punya pengetahuan, bisa membuat pesawat terbang, bisa membuat bom, bisa membuat senjata, tapi digunakan misalnya untuk propaganda dan upaya mereka untuk mencapai tujuan politik. Nah, ada juga orang yang berpihak misalnya. Itu kan ya, kalau kita orang-orang yang beragama Islam, tentu kita sedih ya yang terjadi sekarang ini di Palestina. Tapi sebenarnya itulah sama dengan kita di Indonesia ini. Kita kan ada juga kelompok-kelompok yang ya kalau boleh katakan berhaluan ya tidak sama dengan kita. Mengapa orang melakukan teroris di Indonesia misalnya? Ya. Jadi dia punya tujuan yang berbeda. Kebahagiaan itu akan ada di situ. Nah, itulah manusia. Kalau tadi istilah ada hewan atau binatang, dia hanya untuk survive, untuk hidup. Bagaimana dia mencari makan untuk hidup. Kalau kita lewat misalnya contoh saja di alam, kita pergi ke Padang Panjang itu, atau dari Padang Panjang ke Padang, di Batang Anai itu, coba lihat. Ada kera, ada beruk, yang menunggu makanan dari orang yang lewat. Itu adalah untuk hidup saja, hanya untuk hidup. Nah, itu anunya. Kira-kira yang perlu kita pahami seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya, berdiskusi, saya buka ya supaya ada interaksi di antara kita. Pak. Ya, silakan Pak Gunadi. Ini Pak, ini kita sudah berbicara tadi tentang manusia dan binatang gitu Pak. Iya. Panjang lebar gitu. Jadi memperbedakan antara manusia dengan binatang, mungkin kalau Bapak sampaikan tadi kan punya binatang, manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Sedangkan binatang juga punya pengetahuan, mampu menyetujui ini tentang untuk kelangsungan hidupnya, survival gitu. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan Pak gitu. Tadi Bapak juga sudah menyinggung gitu masalah beruk. Kan banyak orang yang memelihara sekarang. Iya. Dimandiin, dikasih baju, iya, dikasih tempat tidur. Iya. Nah, itu kan tidak cocok dengan alamnya begitu, dengan yang yang dia bawa semenjak lahir gitu. Sekarang kan dimandiin, dikasih baju, terus diajar bersepeda. Itu bagaimana hubungannya Pak gitu? Antara kan diajar ilmu dia namanya tuh, berilmu kan? Iya. Nah, sekarang dia udah diajar ilmu, sedangkan makhluk itu atau binatang itu tidak punya untuk berpikir untuk maju. Nah, sekarang diajarin itu apa yang salah tuh Pak? Atau bagaimana di dalam filosofi untuk filsafat gitu Pak? Oke Pak, itu aja Pak. Ya, jadi seperti cerita Pak Gunadi tadi, dia hanya sampai di situ saja. Kalau disuruh dia bersepeda, ya sampai di situlah bersepedanya. Kalau disuruh dia pakai genderang, ya di situ sajalah. Dia tidak bisa mengembangkan. Nalarnya itu untuk mengembangkan itu tidak ada. Nah, disitulah letaknya di manusia. Sama dengan Bapak tadi bilang, kalau kita lihat sekarang ini kan dikasih baju, dikasih ini, di tempat tidur. Tapi bisa enggak dia merubah kebiasaannya? Misalnya dia ke kamar mandi sendiri, ke WC sendiri, bisa enggak seperti itu? Jadi pada manusia itu bisa punya nalar gitu. Itu ya cerita tadi, mengembangkan diri
dari apa yang diterima itu, yang kita terima itu kita bisa memberikan wawasan yang lebih luas. Itu manusia. Pak, Ya, izin mungkin menanggapi Pak. ya, Eh, Kalau berbicara perbedaan dasar Pak ya, mungkin ya. ini pendapat saya Pak. Kalau salah mungkin, tolong diluruskan. Silakan kita diskusi Pak, silakan. Pak Nah, Kamarudin ya. sebelumnya maaf nih Pak, kameranya kurang ini Pak, lagi ada masalah Pak. Pak Lubis nih. Iya Pak. Nah, silakan Lubis, Pak Pak. Lubis. Ya, Pak Jadi Lubis. kalau berbicara perbedaan antara binatang sama manusia tadi, kan ada tadi disinggung sedikit sama Prameida Gunadi, dia dikasih baju Ya, yang sebelumnya tidak sesuai dengan habitat dia. Jadi kalau menurut saya sebenarnya itu bukan untuk mengembangkan ilmu pada binatang tersebut Pak, tapi untuk melatih insting menurut saya. Jadi yang disampaikan Bapak tadi, jadi sampai kapanpun, walaupun setiap hari kita memakaikan baju untuk ini, untuk borok tersebut atau kera tersebut, sampai kapanpun, kalau menurut saya dia akan nggak akan bisa masang baju sendiri, pakai kancing baju sendiri. Yang dilatih itu cuma insting berpikir dia seperti itu. Bukan untuk mengembangkan pemikiran dia Pak. Tanpa dia nggak akan melakukan sesuatu di luar dari yang kita ajarkan. Jadi dia nggak akan bisa mengembangkan. benar, benar. Ya, benar Pak Lubis ya. Jadi oke Pak, saya tanggapi dulu Pak. Ya, silakan. Ini satu lagi Pak, kayak kerbau kan, orang udah mandiin kerbau itu, udah bersih-bersih, dilepaskan dia tetap aja berkubang gitu Pak. Itu satu. Ya. Itu siapa yang salah? Manusia yang salah atau binatangnya gitu? Kan kita udah tahu bahwa binatang itu binatang. Dia tuh enggak punya pikiran, cuman punya otak, punya kekuatan gitu kan. Tapi orang dibuatnya bermacam-macam gitu. Itu siapa yang salah Pak? Manusianya untuk merubah itu. Kita kan harus belajar juga tuh tentang ilmu filsafat yang begitu Pak kita. Soalnya binatang itu tetap binatang gitu, tidak boleh diganggu-ganggu lagi. Ya. Siapa bisa memberikan penjelasan? Izin Pak, kalau perihal kerbau tadi Izin Pak. Pak menanggapi Pak, melanjutkan Pak. Sama Ibu Dian dulu, Bu Dian. Silakan. Iya Pak, jadi kerbau itu kan dia Pak perlu untuk menjaga kestabilan suhunya Pak. Jadi walaupun dia udah dimandikan bersih, tapi suhu misal suhu di luar itu tinggi, dia pasti akan masuk lagi ke lumpur karena dia untuk mempertahankan suhu tubuhnya Pak. Oke, itu kan naluri di alamnya seperti itu. Ya betul. Nah, naluri alamnya memang begitu, gitu Pak. Betul. Instingnya Pak, insting ya. Dia punya insting seperti itu. Ya. Mbak. Ya, silakan. Dan satu lagi Pak, izin Pak. Ya, silakan Pak. Kalau menurut saya Pak, binatang itu kan punya kecerdasan yang berbeda-beda Pak. Ya. Punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ada binatang ini kalau dalam survei mungkin pernah saya baca di Google Pak, kalau tingkat kecerdasan itu yang paling cerdas itu simpanse kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi untuk mengembangkan insting dan naluri alamiah yang dimiliki binatang itu tidak semudah cara kita untuk tidak bisa disamain gitu Pak. Seperti yang disampaikan Bu Dian, mungkin tadi untuk menjaga suhu tubuh dia, di luar itu pengembangan naluri dia mungkin berbeda-beda apanya Pak, tingkatannya gitu. Cara merespon untuk ininya dilatihnya beda-beda Pak. Ya, ya. Ya, benar. Jadi makanya kembali kita ke diskusi kita tadi, dia insting ya, dia punya insting dan tidak bisa mengembangkan seperti cerita Pak Lubis tadi selain dari apa yang diajarkan. Ya, sama Pak Gunadi itu gitu juga. Nah, ketika dia kata Pak simpati itu lebih pintar, ya memang dari segi kebinatangan mungkin hewan-hewan lain mungkin dia lebih pintar, mungkin harimau juga pintar, tapi di mana berbeda gitu kepintaran dari hewan itu. Tapi dia selalu memakai insting gitu untuk hidup. Ya, tujuan hidupnya adalah untuk survival, tidak untuk memikirkan masa depan. Nah, itulah bedanya. Kalau kita bicara kembali dengan antara manusia dan hewan tadi gitu. Itu kira-kira Tanya Pak. Ya. Oke Pak, ini
kalau kawan-kawan cerita kera ini spasi segala macamnya. Kalau saya ini Pak, Ya. tadi Bapak ada nyinggung ikan ya, kebetulan Bapak kan di perikanan nih Pak. Ya. Saya di rumah ada pelihara ikan. Ini uji coba lah. Saya satu ikan saya masukkan ke drum yang sisanya kolam tembok dengan kapasitas 200 ekor. Dan saya beri makan yang sama dan sama banyaknya Pak. Tapi kenapa yang satu ikan di drum lebih cepat besarnya Pak daripada ikan yang dalam kelompok yang 200 ekor itu Pak? Pada tebarnya sama. Tidak, yang satu 1 ekor, yang satu 200 ekor dengan kedalaman 1 meter. Oh, ya. Tapi yang di dalam drum ini yang besar Pak ikannya Pak. Ya, karena ikan itu kan punya sifat soliter juga, Pak. Ya, dia biasanya kalau dari ilmu perikanan itu kepadatan yang tinggi itu mengganggu pertumbuhannya. Izin Pak. Walaupun makanannya sama. Cukup, walaupun makanannya cukup Pak ya. Ya, cukup. Nah, makanya ikan-ikan yang dipelihara dalam kondisi yang relatif total sedikit, padat tebarnya dalam ruang tertentu sedikit itu biasanya pertumbuhannya lebih cepat daripada yang lebih banyak. Nah, itu dia. Jadi itu hewan ikan itu seperti itu. Apa kebiasaan anunya. Dari hasil penelitian membuktikan pengetahuan kita seperti itu, Pak John ya. Jadi kalau kita berbisnis tidak tercapai dong target Pak. Kalau sedikit isi ke kolamnya gitu Pak. Ya, ada ilmunya Pak. Ada rumusnya gitu. Ilmu manajemen tuh. Ada mencari padat tebar yang optimal itu ada formulasi rumusnya nanti ya. Oh, itu ada lagi. Harus ke sana kita Pak John ya. Oh gitu Pak ya. Jadi enggak bisa kita ini enggak bisa. Nanti kalau ukuran sekian kita tebar, kemudian ruangnya sekian, kira-kira padat tebarnya yang optimal berapa? Itu ada kajiannya nanti. Ada formulasi atau rumus yang digunakan. Itulah kelebihan dari kita. Kita bisa punya akal, punya pengetahuan yang bisa membuat ikan itu menjadi tumbuh lebih baik. Nah, itu dia. Di situ keunggulan kita sebagai manusia situ Pak John ya. Tapi kadang-kadang manusia lebih parah pula daripada binatang Pak. Ada juga kayak gitu Pak. Iya. Ya, itu kan tergantung etika dan moralitas lagi. Sesuai Pak. Kembali kita ke situ. Ya Pak John? Ya Pak, siap Pak. Oke. Lanjut Pak. Di situ dia tuh anunya gitu. Pak, satu lagi Pak. Ya silakan Pak Munadi. Masalah harimau tadi Pak gitu. Ya silakan. Bapak tadi menyinggung masalah harimau, dia punya tenaga yang kuat. Ya. Kuku yang tajam. Taring yang tajam juga gitu. Runcing. Kemudian kalau dibandingkan dengan manusia, kekuatannya mungkin kalau secara fisik mungkin ya kalah kita ya manusia gitu. Tetapi secara ilmu pengetahuan mungkin kita lebih bagus daripada dia Pak gitu, lebih kuat gitu. Iya. Ya benar. Jadi secara fisik kita tidak bisa disamakan dengan harimau. Nah, ya tadi saya baca tadi sekilas dari yang Bapak tulis, yang halaman berapa tadi itu? Di mata kuliah kita ini Pak gitu. Ya. Harimau itu punya ini. Tapi kalau dibandingkan dengan manusia, kita kurang. Lemah. Dari segi fisik Pak. Ya. Mungkin menanggapi dari Pak Gunadi tadi, mungkin kalau dengan harimau memang kita tidak bisa disamakan Pak Gunadi. Tetapi kalau dengan kucing air, buaya darat mungkin hampir sama Pak Gunadi. Itu lain lagi filosofinya tuh Pak John ya. Iya Pak. Bukan. Jadi kita tuh di sini kita unggul segala-galanya gitu, dari binatang, dari apapun gitu. Ya. Walaupun manusia itu lemah dalam fisiknya, tapi secara logika dia lebih unggul. Betul, itu dia.
Apapun beratnya, dibandingkan itu apapun apa, Pak? beratnya, apapun berat barang yang mau dipikul, tapi dengan otaknya dia bikin mesin gitu untuk ngangkatnya, ya enggak Pak? Ya, Nah, itu secara kalau dalam segi kekuatan gitu. ya nalar kita tuh berjalan jadinya gitu. Iya. Itu nalar. Penalaran itu di situ Betul. letaknya gitu. Iya. Nah, gitu. Numpang tanya satu, Pak. Ya, Pak Salim. Oh, ini Wah. iya, Pak. Ada seorang peneliti, Pak, dari Amerika, Pak. Ini kenyataan ini, Pak. Jadi dia ke sini penelitiannya terkait dengan cerita Bapak itu tadi, Pak, kera, Pak. Jadi si peneliti ini dia tinggalnya di hutan, Pak. Kera ini kan di hutan, Pak, di atas kayu tinggi-tinggi. Jadi beberapa bulan kera itu bisa jinak, Pak, bisa turun. Jadi dikasih baju, waktunya sudah tahu dia, Pak. Pagi dia turun kasih baju, lalu sorenya dia turun ganti baju. Jadi pertanyaannya, Pak, apakah tidak menyalahi aturan yang berlaku terhadap perlindungan habitat di Indonesia, Pak? Ya, kalau dari sisi undang-undang perlindungan hewan atau taruhlah satwa, sepanjang kita tidak membunuh, itu tidak masalah. Tapi tadi kan kita mencoba bereksperimen di situ. Ada eksperimen manusia. Nah, Bapak kan tahu, biasanya jam sekian dia turun, ganti baju, dia turun. Betul. Itu adalah insting, Pak. Insting. Sama dengan perikanan, Pak. Jadi saya kalau di perikanan itu, misalnya ada ikan tadi cerita Pak John tadi ya di kolam. Nah, pagi jam 8 itu saya kasih pakan pelet misalnya. Untuk berapa hari gitu. Tapi sambil mengasih makan itu dibunyikan lonceng, Pak Saritua. Ya. Iya, Pak, betul. Kasih makan bunyi lonceng, kasih makan bunyi lonceng. Pada hari berikut kita hanya membunyikan lonceng, dia ikan itu akan datang. Di situ instingnya, tidak ada makanan kita kasihkan, tapi dengan membunyikan lonceng, dia akan datang bergerombol ke dekat kita. Nah, itulah insting yang berlaku pada binatang atau hewan tadi. Sama dengan cerita Bapak itu. Karena dia sudah patuh, instingnya itu kalau jam sekian dia harus turun. Apa yang memancing dia untuk turun? Ada makanan yang disediakan oleh seorang peneliti itu. Ya, betul, Pak. Nah, itu dia. Betul juga kata Bapak, Pak. Saya sambung lagi masalah ikan. Padahal di drum itu, Pak, airnya penuh melimpah, Pak. Tapi ikannya nggak mau keluar. Ya. Jadi ini semuanya kalau pada hewan itu namanya insting ya. Tadi cerita Pak bicara kita contoh-contoh hewan harimau tadi kan seperti itu. Dari sisi fisik dia kuat. Tapi dia punya insting. Kita kelemahan kita orang manusia ini memang diciptakan dari ya kalau kita bercerita seorang wanita itu dari tulang rusuk kita misalnya kan kita lemah. Manusia yang lemah gitu. Tapi lemah kita itu mungkin dari sisi fisik. Tapi lemah dari pengetahuan tidak. Kita punya pengetahuan yang bisa menggali. Kita bisa menalar, apakah itu baik atau buruk, apakah itu jelek atau tidak, atau indah atau cantik dan sebagainya. Itu semuanya tergantung kepada kita. Kebahagiaan itu kita juga gitu. Tadi kan sudah bercerita kita menurut Aristoteles itu bahwa tujuan kehidupan itu adalah mencapai kebahagiaan. Tapi ada juga yang menurut Nietzsche itu ada ketidakpastian. Kalau dia menemui kesulitan, di situ letak kebahagiaannya. Gitu. Ya. Jadi tergantung kepada kita sebenarnya. Di mana letak kebahagiaan kita itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi kebahagiaan itu tentu ada ilmu pengetahuan yang kita gunakan. Nah, kebahagiaan kelompok Hamas apa? Nah, itu cerita sekarang ini. Dia bisa menjadi teroris, bisa menjadi propaganda, ya.
itu kebahagiaannya ada di situ. Nah, kalau kita simak dari WA ini kan, dari berita-berita ini, dia kalau mati syahid di situ kebahagiaannya. Orang-orang Hamas itu seperti itu. Jadi kembali kita bahwa semuanya itu adalah tergantung kepada moralitas kita. Gitu. Jadi ilmu itu bagaimanapun hebatnya kita, ketika tidak seseorang itu tidak punya moralitas dan etika, maka dunia ini akan hancur. Gitu. Nah itu dia. Itu hanya seperti itu ya. Bentar Pak, satu lagi Pak. Ya, boleh, Pak? Silakan Pak Gunadi. Masalah Hamas nih Pak. Hah? Masalah Hamas. Iya, silakan. Di dalam filsafat adalah proses berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan atau mendalami argumen secara logis dan rasional. Gunakan penarah upaya mereka yang mencapai tujuan politik dan perjuangan melawan Israel. Nah, pertanyaannya Pak gitu. Ini ilmu yang didapat untuk, kan tadi kan penalaran itu kan filsafat dalam proses berpikir yang digunakan. Berpikir kan ilmu gitu Pak. Iya. Mana yang baik, mana yang tidak gitu. Iya, iya. Nah, sekarang dia tuh menggunakan penalaran propaganda dalam upaya mereka mencapai tujuan politik. Umpamanya kata Bapak tadi udah teroris dia. Iya. Ya, itu kan sudah, kalau tiba di agama membunuh orang itu kan tidak boleh. Iya kan? Iya. Nah, sekarang dilakukannya kayak begitu. Jadi ilmunya itu yang didapat atau dipergunakan yang salah atau gimana gitu Pak? Ilmu yang didapatnya itu. Kalau seorang manusia kan cara berpikir yang benar itu kan, oh ini salah nih, ini enggak boleh. Kalau ibarat kita melalui jalan ya Pak, ini proboden, dilarang gitu. Tidak boleh ditempuh. Ya. Sekarang ada orang coba-coba untuk melalui proboden itu. Itu apa yang salah gitu Pak? Ya, tapi sebenarnya kalau kembali kepada diri kita tidak punya moral, tidak punya etika. Ya. Walaupun kita punya ilmu, misalnya tadi perboden itu, misalnya saya kan sering pulang dari kampus Bungata saya tinggal di daerah Teguh Hitam nih Pak. Itu kan mana yang jalur boleh berputar atau tidak misalnya, karena sudah ada rambu-rambu Pak. Tapi orang yang tidak punya etika, orang yang tidak punya moral, karena ingin cepat saja dia berputar pada area yang memang dilarang, seperti yang Pak cerita. Walaupun orangnya misalnya taruhlah seorang yang berpengetahuan, mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, tapi karena dia tidak punya moralitas, tidak punya etika, maka itu semuanya bisa dilanggar. Gitu. Nah, kuncinya seperti itu sebenarnya Pak. Jadi artinya setelah ditarik benang merahnya dapat kata kunci, semua yang kita perdebatkan tadi itu tidak bermoral dan tidak beretika gitu ya Pak ya. Ya. Jadi secara epistemologi, ya, secara ontologi, di situ sebenarnya ilmu itu harus digunakan untuk keselamatan orang banyak. Ya. Nah itu dia. Nah, dan kita sebagai orang yang punya ilmu harus punya moralitas, harus punya etika sebenarnya, sehingga apa yang dikatakan oleh Aristoteles mencari kebahagiaan itu mungkin di situ letaknya sebenarnya. Secara filosofinya seperti itu. Nah, kembali ke Hamas tadi, ya, Hamas itu kan bisa saja dia sudah punya pengetahuan, dia bisa buat bom, ya, bisa bikin senjata nuklir, ya, orang di sana. Tapi karena dia tujuannya mencapai, ya, mungkin di sisi agama, mungkin dia ingin memperjuangkan Islam misalnya. Taruhlah seperti itu, hipotesa kita seperti itu. Tapi dia moralitas dan etikanya itu digunakan untuk menghancurkan sekelompok orang. Jadi senjata yang katanya orang Israel dan orang itu kan jenius dia Pak ya, orang-orang dia pintar gitu. Tapi kadang-kadang kepintaran itu digunakan untuk menghancurkan bumi ini gitu. Situ letaknya pada di moralitas.
Jadi untuk diskusi Pak, Ya, mungkin untuk pembahasan mengenai Hamas tadi Pak Nak, ya, seperti ini Pak. Kalau misalnya kita menganalogikan dengan membunuh orang itu tidak bermoral dan tidak punya ilmu pengetahuan, kita harus maksudnya itu dari segi epistemologinya dulu Pak, nah mencari sesuatu yang ada. ya, Kaji dari awal permasalahannya seperti apa. Tidak akan mungkin ada api kalau tidak ada api. Maksudnya itu kalau kita membahas tentang Hamas yang tidak punya moral karena melakukan pembunuhan terhadap masyarakat di Israel, itu pasti ada penyebab dan sikon yang mengharuskan mereka harus berbuat seperti itu Pak. Karena situasi dan kondisi. ya. Nah, jadi kalau kita analogikan seperti yang Bapak Pramadia sampaikan tadi, kalau misalnya ada proponen tidak boleh melanggar, itu menurut saya tergantung situasi kondisi Pak. Kalau situasi kondisi tidak ada yang melakukan kesalahan, misalnya kalau ada gempa bumi gimana? Apakah tidak boleh melanggar proponen? Iya. Tergantung situasi kondisi menurut saya. Ya, jadi ini kan lainlah juga. Tapi yang kita akan mencari situasi yang kondisif, Pak. Kalau dalam kondisi darurat seperti itu, boleh saja ya, orang melakukan apa saja kan gitu. Tapi ini kan masalahnya dari sisi kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Saya tidak dengar dari kawan-kawan orang bahasa Indonesia misalnya gimana itu, misalnya apa namanya kehidupan sehari-hari dari sisi budaya mungkin. Ada hubungannya enggak gitu? Kenapa kita ini sekarang sepertinya tidak peduli lagi dengan aturan yang ada, dengan yang lain. Kepentingan, taruhlah misalnya. Saya diskusi kemarin, saya menonton TV Pak, masalah keputusan MK itu misalnya ya. Itu kan dari sisi hukum kan sudah tahu kita ya, kita simak, itu tidak benar gitu. Tapi akan ada kepentingan politik seperti yang tadi, akhirnya terjadi kecurangan-kecurangan yang tidak benar dilakukan oleh pemerintah kita sekarang ini misalnya. Dan itu akan turun-temurun dia ke bawah, Pak. Ya. Saya lihat kenapa kita di anonim tidak peduli taruhlah hal yang kecil saja, perboden tadi ya, atau berputar arah kita, padahal rambu-rambu lalu lintas itu jelas ada di situ tidak boleh. Kenapa kita tidak mempedulikan itu? Ada apa sebenarnya diri kita sekarang ini? Itu yang menjadi tanda tanya juga bagi kita. Gitu. Ya betul Pak. Ya. Mungkin menambah sedikit yang tadi Pak. Ya. Menambah sedikit. Kalau kita fokus terhadap ini Pak, terhadap Hamas yang melakukan tindak kriminal, tidak punya moral dan tidak berilmu pengetahuan melakukan pembunuhan. Kenapa mindsetnya tidak kita rubah? Kita rubah maksudnya itu Israel yang melakukan atau ingin memiliki sesuatu yang bukan miliknya gitu Pak. Iya. Itu kan berawal dari situ. Kenapa mindsetnya tidak kita rubah seperti itu kan? Ya. Ya benar Pak. Jadi kita kan tidak bisa, ya maaf, kita kan orang yang tidak tahu betul dengan kondisi di Palestina dan Israel itu. Gitu. Kalau kita baca berita-berita, memang kelompok Israel ini kan ingin menduduki jalur Gaza kan. Gitu. Tentu orang-orang kelompok Palestina itu kan dia melawan dia. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi betul juga kata Pak Lubis tadi, dari satu sisi kalau orang sudah melakukan tekanan terhadap kita, mengambil wilayah kita, tentu akan timbul perlawanan. Sama lah yang kemarin itu Pak, di Rempang itu. Di Rempang kan ribut kemarin Pak. Sekarang udah diam sering. Apa yang terjadi sebenarnya? Sama dengan itu kalau kelompok Hamas itu. Nah, kita aja yang tidak main senjata Pak, kan gitu.
Itu kan beda kepentingan. Sebenarnya ini yang menjadi kepastian kita, walaupun kita seorang misalnya taruhlah orang yang punya ilmu pengetahuan, orang yang tahu dengan hukum, orang yang tahu dengan macam-macam, tapi ketika kita tidak bekerja dengan penuh etika dan moralitas, semuanya akan hancur gitu. Jadi kalau istilahnya kita pinjam istilah Rocky Gerung itu kan, pembusukan itu sudah semakin jelas sekarang ini kan gitu. Itu dia. Oke Bapak Ibu, saya bercerita nih kemarin kan gini sedikit, mohon maaf ya. Karena teman-teman kita dari Bahasa Indonesia nih bergabung, saya tanya tadi ke Ketua Prodi, apakah dosennya tetap 2 orang atau 3 orang? Rupanya tambah satu lagi, Pak Dr. Marsis mungkin dari bahasa Indonesia, karena ada teman-teman kita yang masuk dari kelompok S2 Bahasa Indonesia. Jadi akhirnya dosennya bertiga Pak. Katanya Pak Kadafi tadi 3 orang jadinya Pak. Ya, oke. Nah kalau begitu giliran saya cuma 5 kali gitu. 5 kali masuk. Nah, tidak mungkin kita presentasi jumlah mahasiswa yang Bapak 14 atau 18 tambah 6 24 orang dalam 2 kali lagi gitu, 2 kali kuliah lagi gitu. Jadi saya berkesimpulan kalau gitu silakan aja nanti dikirim ke saya bahan-bahan presentasinya, mungkin di situ saya akan mengambil nilai gitu. Selain daripada kita berdiskusi hari ini gitu. Saya tidak ada ujian Pak, ya S2 ini tidak ada ujiannya. Paling tugas, presentasi, ya, diskusi. Nah, itu menjadi penilaian gitu. Ya, jadi catatan. Kalau ujian apa yang masuk dengan ini, nah, itu kan susah kita gitu ya. Tidak ini. Gitu. Jadi berarti jatah saya kuliah 2 kali lagi Bapak Ibu. Ini kan yang ketiga. Ya. Yang ketiga 2 kali lagi masuk. Selesai saya 5 kali karena dosennya 3, berarti kalau 15 kali kan 5 1 orang gitu. Nah, mohon maaf saya jadi tidak mungkin kita meminta kepada Bapak saya presentasi. Kalau presentasi itu biasa habis waktu 20 menit Pak 1 orang. Nah, kalau sekali kuliah, sekali jalan paling 3 orang atau 4 orang. 2 orang maksimal Pak. Tidak maksimal dia. Iya. Jadi mohon nanti dibuat aja PPT. Kumpul aja ya Pak ya. Kumpul. Nah, nanti saya coba Kumpulnya lihat. kelompok Pak. Melalui ketua kelas saja. Melalui ketua kelas saja. Melalui ketua kelas saja Pak. Ya boleh melalui ketua kelompok. Kalau bisa disimpan di satu folder atau satu itu lebih bagus. Di satu folder itu ada banyak punya teman-teman gitu. Jadi tidak terpisah dia. Mohon dikoordinir saja. Kawan-kawan dari teknik pasti bisa lah membuat satu folder. Siapa? Ya. Siapa? Cuma nanti UTS nanti gimana Pak? Soalnya Ya? UTS gimana Pak? UTS. Nanti UTS gimana? Iya Pak. Tidak ada ujian, nggak ada. Tapi nggak ada ujian. Oh iya. Ini aja cuman dibuat Oke aja. Pak. Berarti ini Pak ya, saat yang PPT ya Pak ya, yang kumpulnya Pak ya. Ya Itu presentasi aja. presentasi itu dikumpulkan. Yang bahan. Oke. Nah, nanti saya lihat, saya akan ngasih nilai gitu ya. Siapa? Jadi, Oh iya, kapan terakhir Pak kumpulnya Pak? ya kalau sudah selesai 5 kali nanti kuliah kita kumpul aja. Oke Pak, siapa? Oke Pak. Siapa? Ini Siapa? jadi
untuk hari ini mungkin cukup ya, karena memang jadwal kita kan 90 menit cuma. Ya. Nah, hakikat penalaran, nah, baru masuk pengetahuan. Nah, satu slide ini aja lagi ini. Jadi hakikat dari penalaran itu seperti ini. Gitu. Jadi tadi kita sebenarnya udah kita diskusikan tadi. Gitu. Jadi apa namanya, penalaran itu menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan apa namanya berpikir dan bukan dengan perasaan. Nah itu dia. Perasaan wanita, Pak. Ya. Berpikir dengan berpikir, tapi bukan dengan perasaan. wanita, ya kalau sudah perasaan yang digunakan itu lain lagi. Malah dengan yang kehidupan sehari-hari yang terjadi di sini, misalnya di dalam bidang hukum, dalam bidang politik, ya, kan banyak kita belajar sekarang ya. Belajar kita nanti kan ada istilahnya alam takambang menjadi guru, nah, kan gitu. Jadi itu semuanya memberi kita bagaimana kita belajar dari sisi alam gitu. Jadi terakhir katanya bahwa Aristoteles itu seorang filsuf itu mengatakan membahas tentang penalaran dalam karyanya yang terkenal itu organon. Gitu. Itu dia yang lebih populer dengan teori organonnya dengan konsep silogisme, ya, yaitu menggunakan dua premis untuk mencapai kesimpulan, yaitu dedukatif dan induktif. Dari dedukatif itu nanti dari yang umum menjadi yang sempit atau yang kecil, membalikkan dari induktif dari yang kecil menjadi yang besar kan gitu. Nah itu untuk kita pelajari lah lebih lanjut. Jadi itu Bapak Ibu untuk kuliah kita yang ketiga hari ini, bahannya sampai di sini. Nanti saya kirimkan melalui WA untuk kuliah hari ini. Tinggal 2 kali lagi, insya Allah sudah selesaikan dengan jadwal yang sama untuk kuliah yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Pak. Jadi hadir enggak semuanya nih? Saya coba coba inilah kita stop share dulu ya. Kita nampak wajah semua. Hadir Pak. Oke. Saya panggil nama aja ya, mohon maaf ya. Boleh Pak. Siapa? Ada Pak Muhammad Fadli. Hadir Pak. Ada ya? Oh, ada. Letih Pak Fadli malam ini Pak. Pak Vero. Vero Pak. Hadir Pak. Hadir Pak Vero ya, tadi ada. Ibu Irla Ardina. Ibu. Hadir Pak. Budian. Hadir Pak. Hadir ya. Pak Kamaluddin, dia tadi. Hadir Pak. Pak Eko tadi ada juga ya. Eko itu nggak ada Pak dari pertama kali Pak. Nggak ada ya? Kayeton. Iya Pak, nggak ada dari pertama kali Pak. Sudah dicari, udah dihubungin nggak ketemu juga Pak orangnya Pak. Oh berarti nggak jadi kuliah? Nggak tahu juga Pak, saya tanya sama bagian TU juga belum ada jawaban Pak. Oke. Kita ini aja dulu ya. Ibu Ramadhani. Hadir Pak, Bapak Pak. Oh sorry. Sorry. Jangan galak Bang Vero.
Kalau Ramadano hari laki-laki, ini Ramadhani. Ramadan. Bulan-bulan Ramadan lahir Pak. Iya Pak, insya Allah Iya. Pak. Ya, insya Allah. Berilmu dan berakhlak Pak. Ya. Oktober tuh Pak, Oktober. Pak Ade Chandra. Ada. Pak Wali, Ada Pak. Pak Wali. Ada Pak. Ade mana nih Pak Ade? Tadi ada perasaan Pak. Ada nih Pak. Hadir Pak. Pak, tinggal ada yang tinggal Pak. Oke, Pak Rahmat. Ada yang tinggal Pak. Hadir Pak, Rahmat Habibi. Ya, Pak Rahmat Habibie hadir. Pak Erik Samola. Hadir Pak. Oke. Ibu Rizka Ira. Ramenika. Hadir Pak. Pak Muhammad Nuh Zulungan. Ibu Anissa. Tadi hadir Pak, sinyalnya terputus Pak. Afrul. Hadir Pak, hadir. Afrul hadir ya. Pak Rodi hadir. Yang hadir Bapak Yuriska Fikri ini. Nah, ya. Udah 2 kali enggak hadir kemarin nih. Mungkin enggak bisa datang. Bapak Maida Pak. Pramaida Gunadi Pak. Ramaida Gunadi. Pak Gunadi. Silakan. Pak John Henry ada tadi. Hadir Pak. Teman-teman yang kemarin itu belum saya catat ini, tapi dikirim aja lah nanti ya, nanti saya masukkan namanya. Kita ganti absennya nanti. Saya coba minta ke Pasca supaya bisa salin nanti. Karena ini kan masih ada teman-teman S2 sipil yang belum terdaftar nih ya. Ya. Ya Pak, masih ada Pak. Tambah yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia ini saya nggak tahu nih apakah memang absennya di prodi FKIP atau di prodi Pasca. Nanti saya tanya lah. Ini. Oke, nanti dikirim aja yang hadir hari ini yang kawan-kawan bahasa Indonesia atau tambahan dari teknik sipil ya. Ibu aja lah. Nanti saya catat ya. Ya baik Pak. Oke, terima kasih kita semuanya. Kita tutup perkuliahan kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ya, izin ya. Oke. Ya Pak, sama-sama Pak, izin juga. Ayo bapak-bapak makan bakso kita bareng-bareng keluar. Pak John kalau filsafat semangat ya. Kalau TOEFL nggak boleh habis ini. Kalau TOEFL diam-diam saya Pak John Malewa. Habis ini Pak. Nggak Nova lah Pak John. Nggak masalah lah Pak John. Bakso Indonesia dulu ya. Cuma yang heran Bapak ini. Misi bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.